semua, terima kasih sudah bersedia hadir pada konferensi pers sekaligus aksi koalisi perjuangan warga Jakarta siang hari ini. Hari ini kami warga DKI Jakarta, perwakilan warga DKI Jakarta hadir aksi di tanggal 14 Oktober 2022 untuk menyatakan drop out terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Drop out ini dilakukan dengan catatan bahwa setelah memberikan rapor merah tahun lalu, surat peringatan pertama pada bulan April 2022 dan surat peringatan kedua pada bulan Agustus 2022, kami tidak melihat bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mampu menyelesaikan tugasnya terhadap berbagai permasalahan di DKI Jakarta. Oleh karenanya hari ini kami dengan tegas menyatakan, warga DKI Jakarta dengan tegas menyatakan men-drop out Anies Baswedan dari DKI Jakarta. Berangkat dari pada persoalan-persoalan tersebut, ada beberapa persoalan yang menjadi catatan inti sebenarnya yang menjadi fokus kami terhadap permasalahan di DKI Jakarta yang harus segera diselesaikan. Mungkin bisa dari perkenalkan, nama saya dari Studio. Saya salah satu warga dari Pancoran Buntu 2 yang saat ini terdampak oleh Pergub 207 tahun 2016. Pergub itu adalah pergub yang mengancam penggusuran di DKI Jakarta. Janji Anies waktu itu akan mencabut Pergub 207 2016. Namun nyatanya hingga saat ini hampir 2 belum dicabut juga. Oleh karena itu kita menuntut kepada Bapak Anies untuk menyelesaikan mencabut Pergub 207 2016. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ada masalah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada PAAS Asmania dari Pulau Pari. Nama saya Asmania dari Pulau Pari. Saya warga Pulau Pari yang hidup bertahun-tahun di Pulau Pari. Saya tuntutan saya memberikan reklamasi pulau dan privasi pulau-pulau kecil yang ada di Pulau Pari. Karena sampai saat ini Pak Anies belum kita udah datang berkali-kali ke sini, tapi Pak Anies belum pernah ke Pulau Pari, tapi ke Pulau Riset Pak Anies sudah datang ke sana. Sedangkan Pulau Riset sama Pulau Pari itu dekat banget jaraknya, tapi Pak Anies nggak pernah datang ke Pulau Pari. Tapi warga kami banyak dikriminalisasi atau privasi pulau itu. Terima kasih. Ya, selain masalah tadi privatisasi pulau, masalah penggusuran paksa yang sebenarnya jadi permasalahan inti, ada permasalahan-permasalahan lainnya yang juga harusnya bisa segera diselesaikan. Misalnya saja polusi udara di DKI Jakarta, yang kami warga sudah menang sejak tahun lalu. Sampai saat ini belum ada tindakan praktis atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan alih-alih proses banding yang sedang berjalan, begitu. Padahal Pemprov DKI Jakarta bisa mengambil sikap terkait dengan hal tersebut meskipun proses banding oleh pemerintah pusat masih berjalan. Lainnya yang juga jadi fokus adalah terkait dengan perda disabilitas yang sebenarnya sudah selesai draftnya, tinggal ditandatangani sejak bulan lalu. Itu pun tidak juga ditandatangani. Tapi Pak Anies justru malah punya waktu safari politik dalam seminggu ini, bukan justru malah menyelesaikan masalah di DKI Jakarta. Waktu untuk safari politik bisa ada, teken kebijakan yang harusnya bisa diteken dari bulan lalu itu tidak dilakukan. Begitu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami punya beberapa tuntutan yang akan disampaikan oleh saya. Oke, aku Aldi dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Dalam hal ini kita kaum muda sepakat mendukung perjuangan rakyat miskin demi memenuhi hak dasarnya. Untuk itu kami mendesak Bapak Gubernur, pertama adalah menerbitkan gubernur terkait pengendalian polusi di DKI Jakarta. Kedua adalah hentikan privatisasi air dan wujudkan revitalisasi. Ketiga adalah mencabut peraturan Gubernur nomor 207 tahun 2016 sebagai produk penggusuran bagi rakyat. Keempat adalah mengesahkan peraturan daerah terkait perlindungan penyandang disabilitas. Yang kelima adalah mengesahkan peraturan daerah terkait bantuan hukum. Keenam, memastikan penghentian reklamasi. 7. Menghentikan pembangunan tanggul laut. 8. Menghentikan betonisasi dalam pengendalian banjir. 9. Ketersediaan fasilitas hunian layak. 10. Memastikan kemudahan tes vaksin obat dan COVID-19. 11. Mencabut peraturan daerah terkait tentang keterlibatan. Dan 12. Wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, kurang lebih sementara kurang lebih itu dulu teman-teman. Mungkin ada yang bertanyakan dulu, silakan. penggusuran itu ada info dari Pemprov Pak Anies sejauh ini Pak, karena Oke, terkait dengan penggusuran soal gubernur atau pergub penggusuran
bulan. Kemarin Wagub dan Bapak Anies sudah menjanjikan akan mencabut sebelum masa jabatan. Hari ini proses pencabutan tersebut ada di Kemendagri. Yang kita ketahui Kemendagri ini tidak dapat melakukan intervensi kepada pemerintahan daerah karena ada wewenang pemerintahan daerah untuk bagaimana mencabut peraturan gubernur tersebut. Hari ini kita bersama kawan-kawan warga Jakarta dan seluruh elemen gerakan rakyat lainnya menuntut dan mendesak janji Anies dan Pak Wagub Riza Patria untuk segera mencabut sebelum masa jabatan habis. Serta istri-istri nelayan. Hidup nelayan! Hidup nelayan! Catatan pentingnya teman-teman bahwa proses di Kemendagri itu hanya fasilitasi, gitu ya. Jadi bahkan Kemendagri sendiri tidak punya kewenangan mutlak untuk mencabut atau tidak mencabut pergub. Kenapa? Pergub itu kewenangan mutlak atau kewenangan utamanya ada di gubernur. Gitu. Proses fasilitasi itu hanya untuk proses birokrasi aja. Kewenangan utamanya ada di siapa? Ada di gubernur. Jadi kalau dibilang sudah di Kemendagri sebenarnya nggak perlu proses itu sejak awal. Gitu. Kalau gubernurnya punya political will untuk mencabut pergub tersebut, masalahnya kalau memang nggak punya political will, hal yang nggak perlu dilakukan akhirnya dilakukan. Salah satunya proses fasilitasi yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Ingat, hidup nelayan! Hidup nelayan! Mana suara mahasiswa? Hidup mahasiswa! Tuntutannya adalah penerbitan pergub terkait dengan hal tersebut. Jadi tingkatannya harus peraturan gubernur atau peraturan di tingkat daerah. Gitu. Yang mana pergub itu sebenarnya kita sudah tahu, gitu ya. Informasinya sudah ada draftnya dan sudah tinggal disahkan sebenarnya. Fasilitas tinggal dicek-cek akhir, gitu ya, finalisasi dan kemudian tinggal disahkan. Dan itu sudah ada dari akhir bulan lalu. Pertanyaannya adalah kenapa tidak segera dibahas? Kenapa tidak segera dicek atau difinalisasi? Dan kemudian kenapa tidak segera disahkan? Tapi sekali lagi saya tekankan, waktu safari politik ada, waktu membahas itu nggak ada. Padahal kita bisa bilang saat ini di DKI Jakarta, polusi udara adalah pembunuh paling kejam yang membunuh banyak sekali anak. Itu catatan pentingnya. Tanda pemimpin daerah mana Allah ini apa misalnya Paris raut matanya berkata juga dengan masalah kecelakaan. Coba